Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Permatasari dengan NIM 21133034 dari Prodi D3 Akuntansi dengan mata kuliah Akuntansi Perusahaan Jasa dan Dagang. Pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan jawaban soal pada pertemuan keempat. Sebelum itu, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Salma Taqwa SEMSI yang telah memberikan tugas ini. Yang dapat kita ketahui bahwa siklus akuntansi perusahaan jasa dengan siklus akuntansi perusahaan dagang itu sama. Baiklah, langsung saja saya membacakan soal dari akuntansi perusahaan dagang. PT Andika adalah sebuah perusahaan dagang yang melakukan penjualan mainan anak-anak. Pembelian BD oleh perusahaan dilakukan secara kredit dan penjualan secara tunai dan kredit. Syarat penjualan FOB, shipping, poin, dan potongan tunai yang diberikan sebesar 2/10 N/30. Berikut adalah transaksi PD Andika pada bulan Juli 2020 awal berdirinya perusahaan. Awal berdiri, maka itu berarti neraca saldonya belum ada. Di dalam akuntansi perusahaan dagang terdapat penjualan dan pembelian yang sering terjadi, maka kita perlu membuat jurnal khusus. Untuk itu kita perlu menyediakan kolom jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, jurnal pembelian, dan jurnal pengeluaran kas. Pada jurnal penjualan yaitu terdapat judul PD Andika jurnal penjualan periode Juli 2020. Jurnal penjualan gunanya adalah untuk mencatat penjualan barang dagang secara kredit. Jika penjualan ini dilakukan secara tunai, maka dicatat dalam penerimaan kas. Untuk formatnya sama dengan jurnal umum, terdapat tanggal, keterangan, referensi, debit dan kredit, di mana debit yaitu piutang dagang dan kredit yaitu penjualan. Pada jurnal penjualan kita juga dapat menambahkan kolom yaitu nomor faktur, Pak. Namun dalam jurnal khusus penjualan di sini saya tidak menambahkan nomor faktur karena dalam transaksi keuangan yang terjadi pada soal yang akan saya bahas tidak disebutkan nomor fakturnya. Di atas sebelah kanan kolom jurnal penjualan yaitu terdapat halaman jurnal, halaman 1, yaitu jurnal penerimaan kas. Di sini saya juga membuat judul PD Andika Jurnal Penerimaan Kas periode Juli 2020. Jurnal penerimaan kas adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi keuangan penerimaan tunai. Jadi, jurnal penerimaan kas ini hanya untuk mencatat transaksi yang mengakibatkan adanya aliran kas masuk atau jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas berasal dari penerimaan piutang, penerimaan setoran modal, penerimaan pinjaman. Di dalam jurnal penerimaan kas terdapat tanggal, keterangan, referensi, kolom debit dan kredit. Kolom debit terbagi juga ke dalam kas dan potongan penjualan, dan kolom kredit juga terbagi yaitu piutang, serba-serbi yang terdiri dari akun dan jumlah. Jika transaksi tersebut sering terjadi, maka kita perlu membuat akun di dalam kredit. Jurnal khusus, kolom-kolom yang sering muncul kita buat jurnal khususnya, debit maupun kredit. Jurnal khusus yang ketiga yaitu jurnal pembelian. Di sini saya juga membuat judul jurnal pembelian yaitu PD Andika Jurnal Pembelian periode Juli 2020. Jurnal pembelian yaitu digunakan untuk mencatat
semua transaksi pembelian yang dilakukan secara kredit. Di dalam kolom jurnal pembelian terdapat tanggal, keterangan, referensi, debit, dan kredit. Pada debit terbagi menjadi pembelian, serba-serbi yang terdiri dari akun dan jumlah. Jika transaksi atau akun sering muncul, maka kita dapat membuat kolom pada debit. Dan selanjutnya yaitu kredit terbagi menjadi utang dagang. Pada bagian kanan atas kita harus membuat halaman jurnal, yaitu halaman 1. Selanjutnya adalah kita membuat jurnal pengeluaran kas. Di sini kita juga membuat judulnya, yaitu PD Andika Jurnal Pengeluaran Kas periode Juli 2020. Pada format atau kolom jurnal pengeluaran kas, yaitu terdapat tanggal, keterangan, referensi, debit, kredit, di mana debit terbagi menjadi utang dagang, serba-serbi yaitu terdiri dari akun dan jumlah. Jika akun sering muncul pada jurnal khusus, maka kita dapat membuat kolom akun tersebut di dalam akun debit. Kemudian kredit yaitu terbagi menjadi 2, yaitu kas dan potongan pembelian. Bagian atas kolom bagian kanan kita harus membuat halaman jurnal, yaitu halaman 1. Pada jurnal pengeluaran kas yang dicatat hanyalah transaksi yang mengakibatkan kas keluar atau pengurangan kas. Langsung saja kita analisis transaksi yang terjadi pada PD Andika. Pada tanggal 1, Tuan Andika memiliki perusahaan menyerahkan uang tunai ke dalam perusahaan sebesar 120 juta rupiah. Jadi, transaksi yaitu kita catat ke dalam jurnal penerimaan kas, mana PD Andika menyerahkan uang tunai ke dalam perusahaan. Untuk itu kita catat pada jurnal penerimaan kas dengan tanggal, tahun dan bulan cukup satu kali saja. Tanggal 1 keterangan setoran modal, referensi bagian debit yaitu kas sebesar 120 juta rupiah, dan di kredit yaitu dalam kolom serba-serbi dengan nama akun modal Tuan Andika, jumlahnya yaitu 120 juta rupiah. Selanjutnya pada tanggal 1 perusahaan membeli peralatan toko 10 juta rupiah kredit kepada PT Media. Dikarenakan perusahaan membeli secara kredit, maka dicatat ke dalam kolom jurnal pembelian, yaitu pada tanggal 1 Juli 2020 dengan keterangan PT Media, referensi pada kolom debit yaitu serba-serbi dengan akun peralatan, jumlahnya yaitu sebesar 10 juta rupiah, dan pada akun kredit jumlahnya yaitu sebesar 10 juta rupiah. Transaksi pada tanggal 2 yaitu membayar sewa toko pada PT Pembangunan Sumbar untuk 6 bulan sebesar 30 juta rupiah. Akan membayar sewa toko selama 6 bulan 30 juta rupiah, maka kita harus mencatatnya ke dalam jurnal pengeluaran kas, di mana tanggal yaitu 2 Juli 2020 dengan keterangan PT Pembangunan Sumbar, referensi debit yaitu terbagi menjadi utang dagang, serba-serbi yang terdiri dari akun dan jumlah. Maka kita mencatat transaksi pada tanggal 2 tersebut pada kolom debit, yaitu kita catat
Pada serba-serbi dengan akun beban sewa jumlahnya yaitu sebesar 30 juta rupiah, dan pada kolom kredit dengan kas yaitu sebesar 30 juta rupiah. Transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 3 membeli barang dagang secara kredit pada toko Pelita sebesar 80 juta rupiah dengan syarat 2/10 N/30. Dikarenakan membeli barang secara kredit, maka kita mencatatnya ke dalam jurnal pembelian yaitu pada tanggal 3 dengan keterangan toko Pelita dengan syaratnya yaitu 2/10 N/30 dan referensi yaitu checklist dengan debit pada bagian pembelian sebesar 80 juta rupiah dan bagian kredit yaitu utang dagang sebesar 80 juta rupiah. Selanjutnya transaksi pada tanggal 9 menjual BD secara kredit pada Nyonya Yani sebesar 14 juta rupiah. Karena penjualan ini dilakukan secara kredit, maka kita mencatat ke dalam jurnal penjualan, di mana pada tanggal 9 dengan keterangan 9 Juli 2020 dengan keterangan Nyonya Yani, referensi checklist piutang dagang yaitu debit sebesar 14 juta rupiah dan penjualan secara kredit sebesar 14 juta rupiah. Masih pada tanggal 10 menjual BD secara tunai pada Bapak Yanto sebesar 10 juta rupiah. Dikarenakan penjualan dilakukan secara tunai, maka kita mencatatnya ke dalam jurnal penerimaan kas yaitu pada tanggal 10 keterangan Bapak Yanto, referensi dan debit yaitu bagian kas sebesar 10 juta rupiah dan kreditnya yaitu pada serba-serbi dengan akun penjualan tunai yang jumlahnya sebesar 10 juta rupiah. Transaksi pada tanggal 15 yaitu menjual BD secara kredit pada Nyonya Maya sebesar 20 juta rupiah. Dikarenakan penjualan dilakukan secara kredit, maka transaksi tersebut kita catat pada jurnal penjualan. Di sini masih pada tahun dan bulan yang sama, pada tanggal 15 Juli, keterangan Nyonya Maya dengan referensi checklist piutang dagang debit 20 juta rupiah dan penjualan kredit 20 juta rupiah. Selanjutnya yaitu pada tanggal 17 membayar utang pada toko Pelita. Dikarenakan membayar utang, maka kita catat pada jurnal pengeluaran kas. Utang ini dilakukan pada tanggal 3 Juli membeli barang dagang secara kredit pada toko Pelita sebesar 80 juta rupiah dengan syarat jika kita membayar utang tersebut dalam jangka waktu 10 hari, maka kita mendapatkan potongan sebesar 2%. Dan jika lewat dari 10 hari, maka kita tidak akan mendapatkan potongan tersebut. Dari tanggal 3, kemudian kita lunasi hutang tersebut pada tanggal 17, maka kita tidak lagi mendapatkan potongan pembelian. Kita catat pada jurnal pengeluaran kas tanggal 17 toko Pelita dengan referensi centang atau checklist pada debit yaitu utang dagang 80 juta rupiah potongan penjualan dan di kredit yaitu kas sebesar 80 juta rupiah. Transaksi pada tanggal 25 menerima piutang dari Nyonya Ita. Karena menerima piutang, maka dapat kita catat ke dalam jurnal penerimaan kas, yaitu dengan tanggal 25 masih pada tahun dan bulan yang sama dengan keterangan Nyonya Ita, referensi checklist dan dalam kolom debit kas yaitu 15 juta rupiah dan di bagian kredit yaitu piutang sebesar 15 juta rupiah.
Dikarenakan dalam transaksi PD Andika tidak terdapat lagi jurnal penerimaan kas, maka kita dapat total atau jumlahkan debit dan kredit jumlahnya harus sama, yaitu sebesar 145 juta. Selanjutnya pada tanggal 25 menjual BD secara kredit pada Nyonya Susan sebesar 20 juta rupiah. Dikarenakan menjual secara kredit, maka dicatat pada jurnal penjualan. Di sini saya mencatat tanggal 25 dengan bulan dan tahun yang sama dengan keterangan Nyonya Susan, referensi checklist, piutang dagang debit 20 juta dan penjualan kredit 20 juta rupiah. Dikarenakan transaksi tidak terdapat lagi jurnal penjualan secara kredit, maka dapat kita jumlahkan atau total, di mana debit dan kredit adalah jumlahnya sama, yaitu sebesar 69 juta rupiah. Pada tanggal 26 Juli, Nyonya Susan mengembalikan BD yang rusak sebesar 2 juta rupiah. Maka kita harus membuat jurnal umum. Jika transaksi tersebut sering dilakukan, maka kita perlu membuat jurnal khusus retur penjualan. Transaksi tersebut tidak sering dilakukan, maka perlu dibuat jurnal umumnya. Di sini kita membuat jurnal umum dengan langkah pertama, yaitu dengan membuat judul PD Andika Jurnal Umum periode Juli 2020 dengan 5 kolom. Kolom pertama tanggal, kolom kedua keterangan, kolom ketiga referensi, kolom keempat debit, dan kolom kelima kredit. Di sebelah kanan atas kita harus membuat halaman jurnal, yaitu halaman 1. Untuk tanggal, bulan dan tahun cukup satu kali saja dibuat jika transaksi tersebut dilakukan pada tahun dan bulan yang sama. Jurnal Umum PD Andika tanggal 26 Juli tahun 2020. Keterangan retur penjualan referensi 401 terletak di debit, dan keterangan piutang dagang referensi 112 terletak di sebelah kredit sebesar 2 juta rupiah, yaitu Nyonya Susan. Transaksi yang terakhir pada tanggal 31 Juli membeli BD secara kredit pada PD Amanah sebesar 40 juta dengan syarat 2/10N/30. Dikarenakan membeli secara kredit, maka kita mencatatnya ke dalam jurnal pembelian dengan membuat tanggal, di mana masih dalam tahun dan bulan yang sama, tanggal 31, keterangan PD Amanah dengan syarat 2/10N/30, referensi checklist, dan pada kolom debit, yaitu pembelian sebesar 40 juta rupiah, dan pada kolom kredit utang dagang, yaitu sebesar 40 juta rupiah. Dikarenakan tidak lagi terdapat transaksi jurnal pembelian secara kredit, maka dapat kita jumlahkan atau total, di mana debit dan kredit jumlahnya sama, yaitu sebesar 130 juta rupiah. Selanjutnya, semua akun piutang maupun akun utang kita posting ke dalam buku pembantu piutang dan buku pembantu hutang, di mana pada buku besar pembantu piutang terdapat PD, judul PD Andika buku besar pembantu piutang periode Juli 2020 dengan format tanggal, keterangan debit kredit, dan saldo debit kredit. Di atas sebelah kiri kita harus menuliskan nama perusahaan atau nama orang. Dengan di sini saya menuliskan nama dengan Nyonya Yani, dengan tanggal, tahun, dan bulan cukup satu kali saja dibuat. Akun piutang
harus kita posting ke dalam buku besar pembantu piutang. Dan selanjutnya yaitu buku besar pembantu hutang PD Andika dengan judul PD Andika Buku Besar Pembantu Hutang periode Juli 2020 dengan format tanggal, keterangan, debit, kredit, saldo debit kredit. Di atas sebelah kirinya kita harus membuat nama perusahaan atau nama orang. Di sini pada besar pembantu hutang kita membuat nama yaitu PT Media, Toko Pelita, dan PD Amanah. Semua yang berhubungan dengan akun hutang kita posting ke dalam buku pembantu hutang. Selanjutnya kita posting ke dalam buku besar dengan judul PD Andika Buku Besar periode Juli 2020. Pada kolom buku besar terdapat 7 kolom yaitu tanggal, keterangan, referensi, debit, kredit, dan saldo debit kredit. Di atas sebelah kiri terdapat nama akun dan di sebelah kanan atas terdapat nomor akun. Semua jurnal yang terdapat, jurnal khusus maupun jurnal umum, diposting ke dalam buku besar berdasarkan urutan nomor akunnya. Untuk penulisan tanggal, pada kolom buku besar kita harus membuat atau menuliskan tanggal tersebut berdasarkan urutan waktu kejadian transaksi tersebut. Dan dalam penulisan tanggal, jika transaksi tersebut dilakukan dalam tahun dan bulan yang sama, maka bulan dan tahun cukup satu kali saja dibuat. Pada nama akun kas tanggal 31 Juli tahun 2020 dengan keterangan jurnal penerimaan kas referensi. Untuk jurnal penerimaan kas yaitu dibuat referensinya JKM atau jurnal kas masuk halaman 1 di debit sebesar 45 juta rupiah, dan pada tanggal 31 Juli keterangan jurnal pengeluaran kas referensinya yaitu JKK atau jurnal kas keluar sebesar kas keluar halaman 1 di sebelah kredit sebesar 110 juta rupiah. Saldo normal pada akun kas yaitu di debit. Jika debit dengan kredit maka dikurang menjadi 35 juta rupiah. Untuk referensi jurnal penerimaan kas yaitu JKM atau jurnal kas masuk halaman 1. Dan untuk jurnal penjualan kita membuat referensinya yaitu JP, jurnal penjualan halaman 1. Kalau jurnal umum yaitu JU, jurnal umum 1. Dan untuk referensi jurnal pembelian kita cukup membuat dengan JB yaitu jurnal beli halaman 1. Pada akuntansi perusahaan dagang PD Andika yang diposting pada buku besar yaitu akun kas, piutang dagang, peralatan, piutang dagang, modal, penjualan, retur penjualan, pembelian, dan beban sewa. Setelah kita posting ke dalam buku besar, selanjutnya kita membuat neraca saldo, di mana terdapat judul dan 4 kolom. Judul ini terdiri dari 3 baris. Baris pertama nama perusahaan, baris kedua jenis laporan, dan baris ketiga periode laporan. Berdasarkan soal, saya membuat judul PD Andika neraca saldo periode 31 Juli 2020 dengan kolom pertama nomor akun, kolom kedua nama akun, dan kolom ketiga debit, dan kolom keempat kredit. Pada neraca saldo, akun-akun disusun berdasarkan urutan yang terdapat dalam buku besar, yang dimulai dari kas dan nomor akun yang terakhir yaitu beban sewa. Dengan total 248 juta, di mana debit dan kreditnya sama jumlahnya.
Soal akuntansi perusahaan dagang PD Andika terdapat data penyesuaian, di mana data penyesuaian ini dibuat pada akhir periode. Itu kita harus membuat jurnal umum untuk ayat jurnal penyesuaian, di mana terdapat judul terdiri dari 3 baris. Baris pertama nama perusahaan, baris kedua jenis laporan, dan baris ketiga periode laporan. Berdasarkan soal, saya membuat judul PD Andika Jurnal Umum periode 31 Juli 2020. Terdapat 5 kolom. Yang kolom pertama tanggal, kolom kedua keterangan, kolom ketiga referensi, kolom keempat debit, dan kolom kelima kredit, di mana di atas bagian kanan terdapat halaman jurnal. Halaman jurnal umum ayat jurnal penyesuaian yaitu halaman 2. Setelah itu kita harus menganalisis setiap transaksi yang terdapat pada data penyesuaian. Yang A, hasil perhitungan fisik persediaan BD pada 31 Juli sebesar 30 juta dengan persediaan awal adalah 0. Untuk mencatat transaksi pada jurnal umum untuk ayat jurnal penyesuaian, kita harus membuat tanggal terlebih dahulu, di mana tahun dan bulan cukup satu kali dibuat. Baris pertama pada tanggal yaitu kita membuat tahun, dan baris kedua yaitu bulan. Berdasarkan soal, saya membuat tanggal 31 Juli 2020. Untuk keterangan ikhtisar laba rugi di debit sebesar 0 dengan referensi 350, dan persediaan barang dagang awal di kredit sebesar 0. Referensi 111. Untuk memunculkan persediaan barang dagang akhir, maka kita menjurnalnya dengan mendebit. Persediaan barang akhir di debit sebesar 30 juta dengan referensi 11, dan di kredit adalah ikhtisar laba rugi dengan referensi 350 sebesar 30 juta rupiah. Selanjutnya yang B yaitu sewa yang telah jatuh tempo 1 bulan. Kita catat pada jurnal umum untuk ayat jurnal penyesuaian yaitu sewa dibayar di muka di debit sebesar 5 juta dengan referensi 129, dan beban sewa di kredit sebesar 5 juta dengan referensi 729. Untuk mencatat beban sewa, 30 juta dibagi 6, yaitu 5 juta per bulan. Transaksi selanjutnya yang C, gaji yang masih harus dibayar yaitu 200.000. Kita catat pada jurnal umum ayat jurnal penyesuaian yaitu beban gaji di sebelah debit sebesar 200.000 dengan referensi 726, dan di sebelah kredit yaitu utang gaji sebesar 200.000 dengan referensi 212. Selanjutnya transaksi yang D, beban air dan listrik yang terhutang 100.000. Maka kita tulis pada jurnal umum ayat jurnal penyesuaian yaitu di sebelah debit beban air dan listrik sebesar 100.000 dengan referensi 611, dan di sebelah kredit utang air dan listrik sebesar 100.000 dengan referensi 211. Selanjutnya yang E yaitu penyusutan peralatan sebesar 100.000. Kita tulis pada jurnal umum ayat jurnal penyesuaian di sebelah debit yaitu dengan keterangan beban penyusutan peralatan sebesar 100.000 dengan referensi 711. Di sebelah kreditnya dengan keterangan akumulasi penyusutan peralatan sebesar 100.000 di sebelah kredit dengan referensi 158. Setelah itu jurnal umum untuk ayat jurnal penyesuaian kita posting ke dalam buku besar, di mana buku besar tersebut terdiri dari judul dan 7 kolom.
Berdasarkan soal, saya membuat judulnya yaitu PD Andika Buku Besar periode Juli 2020. Dengan kolom pertama yaitu tanggal, kolom kedua keterangan, kolom ketiga referensi, kolom keempat debit, kolom kelima kredit, kolom keenam ketujuh saldo debit kredit. Di atas kolom tersebut di sebelah kiri kita harus membuat nama akun, dan di sebelah kanan atas kita harus membuat nomor akun. Untuk pempostingan ke dalam buku besar, kita harus memposting nama akun tersebut berdasarkan urutan nomor akun. Berdasarkan jurnal umum untuk ayat jurnal penyesuaian, urutan nomor akun yang pertama yaitu persediaan barang dagang, di mana nomor akunnya yaitu 111. Di dalam buku besar terdapat penjumlahan dan pengurangan di dalam kolom akun jika terdapat pempostingan akun sebelumnya. Jika tidak terdapat akun pada jurnal sebelumnya yang diposting pada buku besar dan tidak ada sama dengan jurnal umum untuk jurnal penyesuaian, maka cukup diposting jurnal umum untuk ayat jurnal penyesuaian tanpa harus ada pengurangan maupun penjumlahan. Berdasarkan urutan nomor akun pada jurnal umum ayat jurnal penyesuaian, urutan yang terakhir yaitu beban sewa, di mana nomor akunnya 729. Di dalam beban sewa terdapat pengurangan beban. Untuk memudahkan kita dalam pembuatan laporan keuangan, maka kita dapat membuat kertas kerja. Kertas kerja ini tidak wajib untuk dibuat. Boleh dibuat dan boleh tidak dibuat. Pada kertas kerja terdapat judul dan 11 kolom dengan judul PD Andika Kertas Kerja periode 31 Juli 2020. Dengan kolom pertama yaitu nama akun, kolom kedua dan ketiga neraca saldo debit kredit, dan kolom keempat dan kelima penyesuaian debit kredit, kolom ke-6 dan ke-7 neraca saldo setelah penyesuaian debit kredit, dan kolom 8 dan 9 laba rugi yaitu debit kredit, dan kolom 10 dan 11 neraca yaitu debit dan kredit. Untuk nama akun neraca saldo, kita cukup memindahkan semua akun-akun yang terdapat dalam neraca saldo ke dalam neraca saldo pada kertas kerja yang dimulai dari kas hingga beban sewa. Selanjutnya kita pindahkan semua akun-akun yang terdapat pada jurnal umum untuk penyesuaian ke dalam kertas kerja penyesuaian. Setelah itu kita jumlahkan semua neraca saldo dan jurnal penyesuaian pada neraca saldo setelah penyesuaian. Cara menjumlahkannya yaitu posisinya yang sama, debit dengan debit, kredit dengan kredit, maka dijumlahkan. Jika posisinya berbeda, debit dengan kredit, kredit dengan debit, maka dicari selisihnya. Dan jika hanya muncul atau terdapat satu kali saja, maka langsung saja kita pindahkan ke dalam neraca saldo setelah penyesuaian tanpa adanya pengurangan maupun penambahan. Selanjutnya, untuk memindahkan data neraca saldo setelah penyesuaian, untuk akun real dipindahkan ke kolom neraca yang terdiri dari aset, liabilitas, dan ekuitas. Dan untuk akun nominal dipindahkan ke dalam laporan laba rugi yang terdiri dari penjualan, retur penjualan, pembelian, beban-beban, dan ikhtisar laba rugi. Pada laporan laba rugi dan neraca, kita jumlahkan dan cari selisihnya, karena
Debit kredit pada laporan laba rugi dan neraca tidak akan sama. Setelah kita membuat kertas kerja, selanjutnya kita membuat laporan keuangan. Di sini saya menggunakan 3 laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan neraca. Pada laporan laba rugi kita harus membuat judul, di mana judul ini terdiri dari 3 baris. Baris pertama yaitu nama perusahaan, baris kedua jenis laporan, dan baris ketiga periode laporan. Berdasarkan soal, saya membuat judulnya yaitu PD Andika Laporan Laba Rugi untuk periode yang berakhir 31 Juli 2020. Laporan laba rugi kali ini agak berbeda dari laporan laba rugi akuntansi perusahaan jasa, di mana pada laporan laba rugi akuntansi perusahaan dagang terdapat penjualan, retur penjualan, HPP yang terdiri dari persediaan barang dagang awal, pembelian, persediaan barang dagang akhir, serta terdapat laba atau rugi kotor. Pada laporan laba rugi PD Andika, pendapatan penjualan. Penjualannya yaitu sebesar 79 juta rupiah, kemudian dikurangi dengan retur penjualan sebesar 2 juta rupiah. Maka pendapatan penjualan bersihnya yaitu sebesar 77 juta rupiah. Setelah itu, harga pokok penjualan, di mana terdapat persediaan barang dagang awal sebesar 0 rupiah dijumlah dengan pembelian sebesar 120 juta rupiah. Maka barang tersedia untuk dijual yaitu sebesar 120 juta rupiah. Persediaan barang dagang akhir sebesar 30 juta rupiah. Barang tersedia untuk dijual, kemudian dikurang dengan persediaan barang dagang akhir yaitu sebesar 30 juta rupiah, maka penjualan bersihnya yaitu sebesar 90 juta rupiah. Berdasarkan laporan ini, PD Andika mengalami rugi kotor, di mana pendapatan penjualan dikurangi dengan penjualan bersih yaitu sebesar 13 juta rupiah. Setelah itu, beban-beban usaha. Terdapat beban air dan listrik sebesar 100.000, beban gaji sebesar 200.000, beban penyusutan peralatan sebesar 100.000, beban sewa sebesar 25 juta rupiah. Maka jika kita jumlahkan sebesar 25.400.000 rupiah. Setelah itu kita jumlahkan rugi kotor dengan total beban-beban usaha. Maka PD Andika mengalami rugi bersih yaitu sebesar 38.400.000. Selanjutnya kita membuat laporan perubahan modal PD Andika. Dengan langkah pertama, kita harus membuat judul yang terdiri dari 3 baris. Baris pertama, nama perusahaan, baris kedua, jenis laporan, dan baris ketiga, periode laporan. Berdasarkan soal, saya membuat judulnya PD Andika Laporan Perubahan Modal untuk periode yang berakhir 31 Juli 2020. Pada laporan perubahan modal terdapat modal Tuan Andika pada tanggal 1 Juli 2020 yaitu sebesar 120 juta rupiah. Kemudian yang dikurangi dengan rugi bersih sebesar 38.400. Maka modal Tuan Andika pada akhir periode yaitu atau pada tanggal 31 Juli 2020 sebesar 81.600.000 rupiah. Selanjutnya kita membuat laporan neraca, di mana kita harus membuat judul PD Andika Neraca
periode 31 Juli 2020. Di dalam laporan neraca terdapat aset di sebelah kiri dan di sebelah kanan, yaitu liabilitas dan ekuitas. Aset ini terdiri dari aset lancar dan aset tetap, sedangkan liabilitas terdiri dari utang lancar, utang jangka panjang, dan untuk ekuitas yaitu modal. Aset lancar pada PD Andika yaitu kas sebesar Rp35 juta, piutang sebesar Rp52 juta, persediaan barang dagang sebesar Rp30 juta, sewa dibayar di muka sebesar Rp5 juta. Jika kita jumlahkan, aset lancar tersebut sebesar Rp122 juta. Kemudian pada aset tetap terdapat peralatan sebesar Rp10 juta, akumulasi penyusutan peralatan sebesar Rp100.000. Maka peralatan kita kurangi dengan akumulasi penyusutan peralatan, maka jumlah aset tetap adalah Rp9.900.000. Jika kita jumlahkan antara aset lancar dan aset tetap, yaitu sebesar Rp131.900.000. Pada liabilitas terdapat utang lancar, terdiri dari utang dagang sebesar Rp200.000, utang air dan listrik sebesar Rp100.000, utang gaji sebesar Rp50 juta. Jika kita jumlahkan utang lancar, maka jumlahnya sebesar Rp50.300.000. Karena pada soal tidak terdapat utang jangka panjang, maka Rp0. Maka jumlah liabilitas yaitu sebesar Rp50.300.000. Untuk ekuitas yaitu modal Tuan Andika sebesar Rp81.600.000. Jika kita jumlahkan liabilitas dan ekuitas, maka jumlahnya sebesar Rp131.900.000. Langkah selanjutnya kita membuat jurnal umum untuk ayat jurnal penutup, di mana terdapat judul terdiri dari 3 baris. Baris pertama nama perusahaan PD Andika, baris kedua jenis laporan yaitu jurnal umum, baris ketiga yaitu periode laporan, periode 31 Juli 2020. Pada jurnal umum untuk ayat jurnal penutup terdiri dari 5 kolom, yaitu kolom pertama tanggal, kolom kedua nama akun dan keterangan, kolom ketiga referensi, kolom keempat debit, kolom kelima kredit. Seperti biasanya, di atas 5 kolom tersebut terdapat halaman jurnal, di mana halaman jurnal umum untuk ayat jurnal penutup yaitu halaman 3. Pada jurnal umum untuk ayat jurnal penutup, akun yang ditutup adalah semua akun nominal, menutup seluruh akun pendapatan dengan akun tandingan ikhtisar laba rugi. Cara untuk menutup akun pendapatan ini adalah pendapatan di sebelah debit dan ikhtisar laba rugi di sebelah kredit. Kemudian menutup seluruh akun retur penjualan pembelian beban usaha dengan akun tandingannya ikhtisar laba rugi. Kemudian menutup laba rugi dengan akun tandingannya yaitu modal usaha. Jurnal umum untuk ayat jurnal penutup PD Andika. Langkah pertama yaitu kita membuat tanggal. Jurnal penutup biasanya dibuat pada akhir periode pada tanggal 31 Juli 2020, di mana tahun dan bulan cukup satu kali saja dibuat. Nama akun dan keterangan. Penjualan di sebelah debit sebesar Rp79 juta dengan referensi 400, di sebelah kredit ikhtisar laba rugi sebesar Rp79 juta dengan referensi 350. Selanjutnya nama akun ikhtisar laba rugi di sebelah debit sebesar Rp147 juta Rp400.000 dengan referensi 350, dan di sebelah kredit yaitu retur penjualan
sebesar 2 juta rupiah dengan referensi 401. Pembelian di sebelah kredit sebesar 120 juta rupiah dengan referensi 500. Beban air dan listrik di sebelah kredit sebesar 100.000 rupiah dengan referensi 611. Beban penyusutan peralatan di sebelah kredit sebesar 100.000 dengan referensi 711. Kemudian beban gaji di sebelah kredit sebesar 200.000 dengan referensi 726. Kemudian beban sewa di sebelah kredit sebesar 25 juta rupiah dengan referensi 729. Selanjutnya yaitu menutup laba rugi. Jika perusahaan mengalami laba, maka ikhtisar laba rugi terletak di debit dan modal terletak di kredit. Jika perusahaan mengalami rugi, maka modal terletak di debit dan ikhtisar laba rugi terletak di kredit. Pada PD Andika mengalami rugi, maka modal terletak di debit dan ikhtisar laba rugi terletak di kredit. Modal Tuan Andika di debit sebesar 38.400.000 dengan referensi 311 dan ikhtisar laba rugi di sebelah kredit sebesar 38.400.000 dengan referensi 350 untuk menutup rugi. Untuk memudahkan kita dalam melihat nilai rupiah pada akun, maka kita dapat melihat laporan laba rugi pada kertas kerja. Selanjutnya kita posting ke dalam buku besar. Di dalam buku besar terdapat judul yaitu PD Andika Buku Besar periode Juli 2020. Terdapat 7 kolom. Kolom pertama tanggal, kolom kedua keterangan, kolom ketiga referensi, kolom keempat debit, kolom kelima kredit, kolom ke-6 dan ke-7 saldo debit kredit. Di atas bagian kiri kita harus membuat nama akun dan di atas bagian kanan kita harus membuat nomor akun. Kita memposting jurnal umum ini sesuai dengan nomor urutan akun. Berdasarkan jurnal umum untuk ayat jurnal penutup PD Andika, nomor akun yang pertama yaitu 311 dengan nama akun modal, retur penjualan, akun pembelian, akun beban air dan listrik, akun beban penyusutan peralatan, akun beban gaji. Akun yang terakhir diposting ke dalam buku besar yaitu akun beban sewa dengan nomor akun 729. Di dalam buku besar terdapat penjumlahan dan pengurangan dalam kolom akun jika terdapat postingan jurnal sebelumnya. Misalnya di sini nama akun beban sewa, nomor akun 729, tanggal yaitu 31 Juli 2021. Tahun dan bulan cukup satu kali saja dibuat. Keterangan sifatnya tidak baku. Pada keterangan, saya membuat jurnal pengeluaran kas dengan referensi JKK atau jurnal kas keluar halaman 1, terletak di sebelah debit sebesar 30 juta rupiah dengan saldo normal pada beban sewa yaitu di debit sebesar 30 juta rupiah. Kemudian sewa dibayar di muka, referensi jurnal umum halaman 2 di sebelah kredit sebesar 5 juta rupiah. Dikarenakan debit dengan kredit maka dicari selisihnya. 30 juta dikurang dengan 5 juta yaitu sebesar 25 juta rupiah. Kemudian selanjutnya yaitu pada jurnal umum untuk penutup dengan keterangan posting, referensi jurnal umum halaman 3 terletak di sebelah kredit sebesar 25 juta rupiah dikarenakan saldo normalnya di sebelah debit dikurang dengan kredit 25 juta dikurang 25 juta maka hasilnya adalah 0. Selanjutnya kita membuat neraca saldo setelah penutup.
di mana terdapat judul dan 4 kolom. Judulnya terdiri dari 3 baris. Baris pertama nama perusahaan PD Andika, baris kedua jenis laporan, neraca saldo setelah penutup, dan baris ketiga periode laporan, yaitu periode 31 Juli 2020. Pada kolom neraca saldo setelah penutup terdapat nomor akun, nama akun, debit, dan kredit. Akun yang terdapat pada neraca saldo setelah penutup adalah akun real, di mana terdiri dari aset, liabilitas, dan ekuitas. Neraca saldo setelah penutup pada PD Andika yaitu nama akun kas dengan nomor akun 101, persediaan barang dagang dengan nomor akun 11, piutang dagang, sewa dibayar di muka, peralatan, akumulasi penyusutan peralatan, hingga modal Tuan Andika. Kemudian jumlah dari neraca saldo setelah penutup tersebut adalah debit dengan kredit, yaitu sama sebesar 132 juta rupiah. Kemudian kita membuat jurnal umum untuk ayat jurnal koreksi atau balik yang terdapat pada jurnal umum untuk ayat jurnal koreksi atau balik, yaitu judul PD Andika Jurnal Umum periode 1 Agustus 2020. Karena pada jurnal umum untuk ayat jurnal koreksi ini dilakukan pada setelah akhir periode. Jurnal umum untuk ayat jurnal koreksi, akun yang dibalik yaitu terdapat pada jurnal umum untuk ayat jurnal penyesuaian. Di sini akun yang dibalik yaitu pada sewa dibayar di muka pada jurnal umum untuk ayat jurnal penyesuaian, yaitu di debit sebesar 5 juta rupiah dengan referensi 129, dan beban sewa di sebelah kredit sebesar 5 juta dengan referensi 729, dibalik pada jurnal umum untuk ayat jurnal koreksi atau balik menjadi beban sewa di sebelah debit sebesar 5 juta rupiah dengan referensi 729 dan sewa dibayar di muka di kredit sebesar 5 juta rupiah dengan referensi 129. Kemudian selanjutnya yang dibalik yaitu pada jurnal umum untuk ayat jurnal penyesuaian, beban gaji di sebelah debit sebesar 200.000 dan hutang gaji di sebelah kredit sebesar 200.000. Beban gaji referensinya yaitu 726 dan utang gaji referensinya yaitu 212. Kemudian dibalik pada jurnal umum untuk ayat jurnal koreksi atau balik menjadi utang gaji di sebelah debit sebesar 200.000 rupiah dan beban gaji di sebelah kredit sebesar 200.000 rupiah dengan referensi utang gaji 212 dan beban gaji 726. Akun yang dibalik pada jurnal umum untuk ayat jurnal penyesuaian yaitu beban air dan listrik pada jurnal umum untuk ayat jurnal penyesuaian di sebelah debit sebesar 100.000 rupiah dengan referensi 611 dan utang air dan listrik terletak di sebelah kredit sebesar 100.000 rupiah dengan referensi 211. Kemudian dibalik pada jurnal umum untuk ayat jurnal koreksi atau balik menjadi utang air dan listrik di debit sebesar 100.000 dengan referensi 211 dan beban air dan listrik terletak di sebelah kredit sebesar 100.000 dengan referensi 611. Jadi untuk total atau jumlah debit dan kredit itu sama, yaitu sebesar 5.300.000 rupiah. Setelah itu kita posting ke dalam buku besar dengan judul PD Andika Buku Besar. Pada buku besar terdapat 7 kolom. Kolom pertama tanggal, kolom kedua keterangan, kolom ketiga referensi, kolom keempat debit, kolom kelima kredit, kolom keenam dan ketujuh debit kredit saldo.
bagian atas sebelah kiri kita harus menulis nama akun. Kemudian atas sebelah kanan kita harus menulis nomor akun berdasarkan jurnal umum untuk ayat jurnal koreksi atau balik yang diposting, yaitu sewa dibayar di muka, utang air dan listrik, utang gaji, beban air dan listrik, beban gaji, dan beban sewa. Ini merupakan berdasarkan nomor urutan akun. Akun yang pertama yaitu sewa dibayar di muka dengan nomor akun 129. Kemudian akun yang terakhir diposting adalah nama akun beban sewa dengan nomor akun 729. Sebagaimana setelah pada buku besar terdapat penjumlahan dan pengurangan. Jika sama letaknya debit dengan kredit, maka itu dijumlahkan. Jika kredit dengan debit atau debit dengan kredit, maka itu dicari selisihnya. Misalnya pada akun sewa dibayar di muka dengan nomor akun 129 tanggal 31 Juli 2020. Kemudian jika di dalam buku besar jurnal umum untuk ayat jurnal koreksi tidak terdapat postingan akun jurnal sebelumnya, maka bisa langsung diposting ke dalam buku besar tanpa adanya pengurangan maupun penjumlahan.